Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab tuh salam jadi orang ya. jadi di sini kami akan mempresentasikan analisis sistem produksi perusahaan X manufaktur kursi kantor ergonomis. Nah, ini tuh salah satu studi kasus dari soal UAS yang sudah dikirim. Sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalkan diri masing-masing. Nama aku Alex Cardo dengan NIM 1020125003666. Dan aku Rahardian Alam Kusuma dengan NIM 1020 125 00 104. Dan saya Isnaini Alita Putri dengan NIM 10 20 12 50303. Dan dengan saya Herdian Geni Tivandra dengan NIM 102012512500/02. Nah, untuk selanjutnya di sini tuh ada perbedaan dari teknik industri, manajemen, dan teknik logistik. Nah, kalau teknik industri itu jadi optimasi sistem produksi secara menyeluruh. Nah, jadi fokusnya tuh ke optimasi sistem produksi. Nah, dan juga ada pendekatannya, yaitu analisis kuantitatif, perancangan sistem kerja, efisiensi proses. Nah, untuk peralatan yang digunakan adalah operation research, ergonomi quality control, lean manufacturing. Dan yang kedua adalah manajemen. Nah, kalau manajemen itu memiliki fokus yaitu untuk mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, jadi dalam suatu perusahaan tuh ada manajemen tuh untuk mengelola lah si organisasinya agar lebih struktur untuk mencapai tujuannya. Dan di sini juga memiliki pendekatan. Yang pertama itulah perencanaan perorganisasian, kepemimpinan pengendalian. Nah, di sini juga memiliki tools atau peralatan, yaitu strategi bisnis, manajemen SDM, keuangan, pemasaran. Nah, selain itu juga di sini ada teknik logistik. Nah, untuk teknik logistik itu aliran material dan informasi dari supplier ke konsumen. Jadi yang menghubungkan antara supplier dan konsumen itu adalah teknik logistik. Nah, di sini juga ada pendekatannya melalui supply chain management, distribusi, warehousing. Nah, selain itu juga memiliki peralatan. Yang pertama adalah transportation management, inventory control, and network optimization. Oke, di sini juga kita tuh punya masalah pada eh, jadi kita tuh akan ngeorientasi dulu nih profil perusahaan X itu apa aja nih. Untuk data umumnya itu berada di lokasi Bandung. Terus yang kedua itu produknya tuh apa sih yang dihasilkan? Itu kursi kantor ergonomis. Dan di sini juga memiliki 210 pekerja tetap dan 85 pekerja kontrak 8.000 per unit. Nah, untuk jam operasionalnya adalah jam 8 hingga jam 5 sore dan untuk harinya dari Senin hingga Jumat. Di sini juga ada kapasitas produknya. Untuk kapasitasnya itu ada 12.000 unit per hari. Bahan bakunya yaitu 50 ton per minggu. Kursi standar ada 750.000, kursi premium 1.500.000 dan di fake rate 3,5%. Nah, jadi kapasitas produk tuh yang pasti selalu dibeli oleh perusahaannya untuk konsumen. Di sini juga ada jaringan distribusi. Nah, untuk jaringan distribusinya itu ada 8 gudang regional yang berada di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Balikpapan, dan Denpasar. Di sini juga kita untuk mengirim sebuah produknya memiliki 5 truk kontainer dengan biaya operasional yang bervariasi. Untuk identifikasi permasalahan, yang pertama, kualitas bahan baku ketidaksesuaian 3-5%, yaitu ada besi berkarat, busa cacat, terus kain robek, menyebabkan pemborosan material dan biaya. Untuk yang kedua, manajemen limbah. Tidak ada sistem daur ulang, terus keterbatasan ruang, biaya penyimpanan, resiko pencemaran lingkungan, yaitu bisa dari debu, cat, terus busa sintetis. Untuk yang ketiga, efisiensi operasional, sistem upah borongan, terus utilitas kapasitas, optimasi distribusi ke 8 gudang regional dengan 5 truk. Next. Nah, Baik, untuk solusi perspektif teknik industri, yang pertama,
Optimasi proses produksi. Yang pertama, optimasi proses produksi. Keputusan implementasi Lean Manufacturing dan 5S. Alasannya untuk mengurangi waste dalam 8 kategori yang tadi, yaitu defect, overproduction, waiting, itu sama transportation, inventory, motion, overprocessing, dan unused talent. Terus ada target yaitu reduce defect rate dari 3 sampai 5% menjadi lebih kecil dari 1%. Meningkatkan produktivitas 15 sampai 20%. Dua, quality control dan statistical process control. Untuk keputusannya itu penerapan SPC dengan kontrol chart dan implementasi POKA Yoke. Alasannya itu deteksi dini penyimpangan proses, mencegah produksi cacat mencapai tahap akhir. Nah, untuk itu inspeksi di setiap tahap kritis, pengelasan, pengecetan, dan perakitan di akhir. Seperti itu. Lanjut ke Yo, solusi ketiga, yaitu work study dan perbaikan ergonomi. Keputusan yang diambil adalah melakukan time and motion study untuk semua proses kerja, kemudian menstandarisasi metode kerja terbaik. Selain itu, kita akan melakukan redesign workstation agar lebih ergonomis. Alasannya sangat jelas. Pekerja kontrak dibayar per unit dengan sistem borongan 8.000 per kursi. Jika mereka bekerja dengan metode yang tidak efisien, output mereka rendah dan mereka kelelahan lebih cepat. Dengan work study, kita bisa menemukan metode tercepat dan paling aman untuk setiap tugas. Perbaikan ergonomi juga akan mengurangi fatigue dan kelelahan, menurunkan resiko musculoskeletal disorder, dan mengurangi absensi karena sakit. Benefit yang diharapkan, peningkatan produktivitas 10-15%. Artinya, pekerja borongan bisa menghasilkan lebih banyak unit per hari dengan effort yang sama atau bahkan lebih sedikit. Ini win-win solution, pekerja dapat lebih banyak upah, perusahaan dapat lebih banyak output. Nah, poin keempat yaitu capacity planning dan scheduling. Solusi keempat adalah capacity planning dan production scheduling yang optimal. Keputusan kita adalah melakukan analisis mendalam terhadap utilisasi kapasitas maksimal 12.000 unit per hari. Saat ini kita perlu tahu, apakah kapasitas ini sudah dimanfaatkan secara optimal, atau ada bottleneck di tahap mana, kemudian kita akan mengimplementasikan production scheduling yang lebih baik. Alasan utamanya dengan 6 tahap produksi yang saling bergantung, mulai dari pemotongan, pengelasan, pengecatan, pemasangan bantalan, pemasangan roda, hingga QC. Kita harus memastikan setiap tahap balance atau seimbang. Tidak boleh ada satu tahap yang terlalu cepat sehingga menimbun WIP atau work in process. Dan tidak boleh ada tahap yang terlalu lambat sehingga menjadi bottleneck. Tools yang digunakan adalah line balancing untuk memastikan workload merata di setiap stasiun kerja, dan critical path method untuk mengkoordinasikan 6 tahap produksi agar sinkron. Hasilnya, output maksimal, lead time minimal, dan tidak ada idle time yang sia-sia. Boleh next. Lalu kita masuk ke solusi perspektif dari manajemen. Yang pertama ada manajemen supplier dan procurement. Keputusan yang kita ambil adalah vendor evaluation system, kontrak berbasis kualitas, dengan penalti untuk defeknya kurang dari 2%. Alasannya adalah untuk mengurangi defek bahan baku dari 3-5% yang merugikan perusahaan. ROI-nya adalah penghematan material cost 3-5% dengan HRP 150-250 juta per tahun. Lalu dua, ada sistem insentif dan kompensif. Keputusan yang kita ambil adalah revisi sistem upah borongan, di mana bonus kualitasnya adalah Rp 1.000 per unit untuk zero defect. Alasannya adalah motivasi pekerja kontrak untuk quality oriented, bukan hanya quantity. Lalu ketiga adalah corporate social responsibility. Keputusan yang kita ambil adalah program pengelolaan limbah berkelanjutan serta sertifikasi ISO 14001. Alasannya adalah untuk meningkatkan brand image, compliance terhadap regulasi lingkungan, dan potensi tax insentif. Boleh next. Oke, next.
Ini adalah dari solusi perspektif teknik logistik. Nah, yang pertama itu ada optimasi jaringan distribusi. Nah, keputusan dibuat itu seperti vehicle routing problem atau VRP, optimization untuk 5 truk ke 8 gudang. Nah, alasannya itu untuk meminimalisasi total transportasi dan maksimalisasi load factor truck. Nah, yang ketiga adalah toolsnya. Toolsnya itu software optimization atau Google OR tools atau CPLEX. Nah, implementasinya milik truck run system. Nah, targetnya itu pengurangan biaya itu bisa didistribusi itu 15 sampai 25%. Nah, yang kedua itu ada warehouse management system. Nah, warehouse management system itu memiliki keputusan implementasi WMS di gudang pabrik dan 8 gudang regional. Alasannya itu untuk real-time inventory visibility, FIFO enforcement space, dan optimization. Nah, benefitnya itu untuk pengurangan holding cost, percepatan order, fulfillment 30-40%. Oke, next. Nah, ada lagi yang perspektif yang kedua, sama lagi yang tadi, yang ini yang ketiga. Yang ketiga itu reverse logistik untuk limbah. Nah, kenapa kita memilih ini? Keputusannya itu sistem sistem pengumpulan atau recycling limbah. Nah, atau bisa bilang sisa-sisa besi itu pabrik besi. Nah, itu adalah sisa busana dan instruksi kasur. Nah, alasannya itu mengatasi keterbatasan uang, mengatasi keterbatasan uang, mengubah limbah menjadi revenue stream. Nah, potensinya itu untuk revenue tambahannya bisa range 50 sampai 80 juta per tahun dari penjualan scrap material. Nah, yang keempat itu adalah inventory management policy. Nah, keputusan ini adalah economic order quality atau AOQ untuk empat bahan baku, utama safety stock calculation. Nah, alasannya itu untuk balance antara ordering cost dan holding cost, mencegah stock out. Nah, yang ada lagi implementasinya itu periodic review system dengan demand forecasting. Oke, next. Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasinya itu ada integrasi tiga perspektif. Nah, solusi optimal memerlukan kolaborasi teknik Itu industri, bro. optimasi proses, manajemen, strategi SDM, teknik logistik, supply chain, dan efisiensi. Nah, maksudnya itu gimana sih? Pastinya dalam perusahaan itu memiliki tiga eh, kolaborasi. Yang pertama adalah teknik industri, manajemen, teknik logistik. Nah, untuk proyeksi peningkatan performansinya adalah mengurangi waste 3-5% atau kurang dari 1%, penghematan 200 sampai 300 juta per tahun. Nah, untuk produktivitas meningkat 15 sampai 20% dengan jam kerja yang sama. Biaya distribusi turun 15 sampai 25% melalui route optimization. Revenue tambah jadi 50 sampai 80 juta per tahun dari recycling limbah. Nah, untuk brand brand value-nya meningkat dengan sertifikasi Green Manufacturing. Nah, jadi maksudnya itu gimana sih? Jadi untuk benefit yang akan didapatkan apabila menerapkan tiga perspektif itu. Terus juga di sini ada total estimasi benefitnya yaitu 500 sampai 700 juta per tahun plus intangible benefit. Oke, mungkin sekian saja dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang mengenakan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.